Korea Utara merupakan salah satu negara dengan etnis yang paling mirip di dunia, di mana sebanyak 99,8% dari total penduduknya adalah orang Korea. Demikian ini karena sejak berakhirnya Perang Dunia II, hanya sedikit orang asing yang diizinkan masuk ke negara ini. Itulah sebabnya Korea Utara juga dikenal sebagai kerajaan pertapa, karena cara mereka memilih mengisolasi diri dari dunia luar. Sejak tahun 1953, Kim Il-sung dan keturunannya memerintah Korea Utara. Dan sampai saat ini, cucunya yakni Kim Jong-un bertindak sebagai pemimpin tertinggi negara ini. Banyak tindakan pemerintah Korea Utara atau Korut yang didasarkan pada ideologi Juchai, yang secara longgar dapat diartikan sebagai kemandirian. Ideologi ini menegaskan bahwa suatu negara dapat mencapai sosialisme sejati hanya jika warga negaranya kuat dan mandiri. Karena aturan Juchai, Korut tidak membiarkan dirinya bergantung pada negara lain untuk hal-hal seperti barang dan perlindungan. Karenanya, mereka jarang melibatkan diri dalam perdagangan internasional dan mengembangkan senjata nuklirnya sendiri. Melalui Juchai, pemerintah Korea Utara mempertahankan kekuasaan lembaga-lembaga dan warga negaranya, serta membenarkan isolasi total dari negara lain melalui larangan komunikasi, perdagangan, dan media. Pemerintah juga mengatur apa yang dapat dilihat masyarakat di televisi, apa yang dapat mereka baca di surat kabar, dan apa yang bisa mereka lihat di internet. Lebih parah dari itu, pemerintah bahkan mengatur penampilan setiap warga, di mana setiap orang harus memiliki potongan rambut sesuai gaya yang telah ditetapkan pemerintah. Ideologi Juchai juga menegaskan bahwa pejabat adalah satu-satunya pemberi informasi kepada rakyat, baik yang berkaitan dengan urusan dalam negeri maupun laporan dunia luar. Karena menjadi satu-satunya sumber informasi yang sah dan disaring dengan ketat, serta seringkali ditulis oleh wartawan resmi nasional, maka hampir semua pernyataan dapat dipublikasikan untuk membesar-besarkan citra Korea Utara. Dan semua pernyataan itu sangat kecil kemungkinannya untuk dibantah, sehingga hal tersebut menyebabkan pemujaan luar biasa terhadap pemimpin mereka dan diikuti dengan kesetiaan yang sangat kuat. Menurut laporan tahunan Freedom House dan Reporter Without Border, Korea Utara seringkali masuk dalam peringkat 5 besar sebagai negara dengan kebebasan media paling sedikit di dunia, dan mendapat nilai 0 dari 100 sebagai negara yang paling tidak bebas. Pemerintah Korea Utara memiliki semua outlet berita Korea Utara, di mana semua reporternya adalah anggota partai dan berada di bawah pengawasan ketat untuk menegakkan standar jurnalistik yang disetujui pemerintah. Kendati demikian, terdapat sedikit pengecualian, di mana hanya elit negara dan pejabat tinggi yang diperbolehkan untuk menggunakan ponsel atau internet. Di sisi lain, satu-satunya sumber media lain yang disetujui adalah televisi dan radio, yang terbatas pada stasiun-stasiun pemerintah yang telah diprogram dan hanya menyiarkan propaganda. Dalam upaya untuk menjadikan siaran asing kurang dapat diakses, semua penerima radio yang dijual di Korea Utara pada tahun 1960-an hanya mampu beralih di antara sejumlah stasiun yang sudah ditetapkan, bukannya dapat melakukan tuning secara bebas. Tidak berbeda dengan radio, televisi juga memiliki batasan yang serupa. Dan baik radio atau televisi diwajibkan pemeriksaan polisi beberapa kali dalam setahun. Demikian ini bertujuan untuk memeriksa segel yang rusak, serta memastikan bahwa perangkat tersebut belum diolah untuk menghindari pembatasan pemerintah terhadap transmisi. Pembatasan terhadap karya-karya pendidikan dan budaya seperti televisi, musik, jurnalisme, serta film, semuanya difokuskan untuk memastikan bahwa karya-karya tersebut hanya tersedia jika menampilkan Korea Utara, dan khususnya keluarga Kim dalam sudut pandang yang terbaik.
Karena itu, untuk memastikan bahwa setiap berita diberitakan demi kepentingan reputasi Kim, sang presiden harus selalu mengutamakan keakuratan jurnalistik menurut versi mereka. Jika terdapat media yang kritis terhadap Korea Utara atau kinerjanya, maka media tersebut akan dilarang. Dan siapapun yang kedapatan memiliki media tersebut akan menghadapi konsekuensi yang cukup berat. Dalam beberapa tahun terakhir, warga Korea Utara telah lebih longgar dalam mematuhi pedoman sensor, penyelundupan, serta pembajakan media. Kendati demikian, hal ini bukan tanpa risiko besar. Tuduhan untuk memiliki atau mengedarkan musik selundupan melalui perangkat selundupan seperti radio yang dimodifikasi, pemutar MP3, kaset atau USB dapat berkisar dari 3 bulan yang disebut pendidikan ulang hingga 5 tahun penyiksaan dan kerja paksa di kamp penjara atau bahkan eksekusi. Selain menganut ideologi Juchai, Korea Utara juga menganut sistem ekonomi komando, yang berarti bahwa semua keputusan perekonomian, mulai dari tenaga kerja hingga harga, dikendalikan pemerintah. Ketika sebagian besar negara lain menganut ekonomi pasar, yang berarti bahwa pemerintah bekerja sama dengan organisasi dan perusahaan lain untuk mengambil keputusan, maka tidak demikian dengan Korea Utara. Mereka justru menjadi pengendali utama bagi perekonomian negara mereka sendiri. Dan sejauh ini, hanya Cina yang menjadi mitra dagang terbesar di negara tersebut. Sejak Perang Dunia II, Korea Utara telah beralih dari negara agraris menjadi negara industri, dengan industri besar termasuk pertambangan dan produksi produk militer. Kendati demikian, negara ini memiliki tingkat kemiskinan yang cukup luas. Kemiskinan di Korea Utara telah banyak disebutkan oleh sumber-sumber media barat dan sebagian besar mengacu pada kelaparan yang melanda negara tersebut pada pertengahan tahun 1990-an. Sebuah laporan tahun 2006 menunjukkan bahwa Korea Utara membutuhkan sekitar 5,3 juta ton biji-bijian per tahun, sementara panen hanya sekitar 4,5 juta ton. Kelaparan terus menjadi masalah yang sistematik. Kemiskinan di Korea Utara juga disebabkan oleh buruknya rezim totaliter. Diperkirakan 60% dari total penduduk Korea Utara hidup di bawah garis kemiskinan pada tahun 2020. Bahkan pada tahun 2021 terdapat laporan kelaparan yang terus meluas di Korea Utara.